Di balik ketangguhan dari para ibu, mereka memiliki cerita. Cerita suka duka membesarkan sang buah hati. Suka karena menjadi ibu adalah satu momen yang amat dinantikan. Duka karena sebagian dari mereka rentan mengalami depresi. Amanda Falani menjumpai para ibu yang sempat mengalami gejala ini. Dan kepada Amanda, para ibu bercerita bagaimana mengasuh buah hati tanpa melupakan kebahagiaan diri sendiri. Berikut liputan Amanda Falani selengkapnya. Menjadi ibu buat saya penuh kejutan, terrific but amazing at the same time. Jadi seorang ibu itu seperti roller coaster, Complicated. Menyenangkan dan pusing kalau menurut saya. Bahagia banget dan capek banget. Menjadi seorang ibu itu pilihan. Dan kalau udah milih jadi ibu, diterima aja paketnya. Mereka adalah para perempuan yang memiliki kesamaan. Memilih menjadi seorang ibu. Kebersamaan mereka saat ini didasari satu motivasi, yakni berbagi. Boleh diceritain di sini, apalagi Mbak Sesa baru masih masa postpartum ya, baru habis 3 bulan, belum setahun malah ya. Terus whatever we told here gitu, just put it out there and this is a safe place for you to tell gitu. Mau ceritain apa aja gitu. Ini masih tanda kutip ya, lu seorang istri, ya lu urus anak, ngurus rumah, gue cuma kerja. Thank you for listening. Pengalaman yang diungkapkan bukan hanya cerita soal kebahagiaan. Di balik senyum mereka di depan buah hatinya, tersimpan sebuah kegelisahan yang hanya bisa dirasakan seorang ibu. Gitu. Ini dibilang kayak gini kok dibilang gagal tumbuh, gue yang tahu, gue emaknya gitu, gue tahu, gue kasih makan dia, gue nyusuin dia loh. Oh, itu baru masa menyusui, belum masa empati, udah selamat datang gitu ya, yang namanya GTM, cara makan yang bener, baby led weaning, semua teori itu benar-benar membuat kita jadi elek lah. Kelahiran seorang bayi seharusnya menjadi hal yang penuh sukacita. Namun bagi sebagian perempuan, masa transisi menjadi orang tua adalah hal yang sulit. Butuh keberanian untuk mencurahkan segala keluh kesah dalam mengasuh sang buah hati. Hal ini yang membuat Astra Effendi menciptakan ruang bagi para ibu untuk mengadu tanpa rasa malu dan dihakimi. Halo Ibu, berawal dari sebuah portal video yang merekam perjalanan sang pembuatnya menjadi seorang ibu. Follow Instagram, Facebook, Twitter, dan juga Google Plus untuk update terbaru. Respon yang positif mendorong Astra menggaungkan misi proyek ini lebih luas lagi. Boleh cerita nggak ide di belakang terbentuknya Halo Ibu? Apa yang memotivasi kamu mendirikan ini? Nggak ada space, nggak ada ruang di mana saya bisa mengakui kalau saya ini sedang bertransisi, saya ini baby blues, saya ini depresi karena saya kehilangan diri saya yang dulu. Saya tidak punya ruang itu. Saya ingin mencoba membuat ruang buat ibu lain untuk merasakan hal yang serupa. You're not alone, we're in this together, man. Mengapa merangkul dan berbagi itu menjadi penting untuk seorang ibu sih? Kalau nggak, ibu itu ngerasa terisolasi. That's a sense of feeling yang aku rasakan. Aku terasa terisolasi dari dunia luar. Aku ngerasa kok nggak ada yang paham dengan aku. Karena the only way to make a mother get through this adalah dengan bercerita atau mendengarkan ibu lain yang sedang merasakan postpartumnya. How come you can make a peaceful generation when these mothers are not peace? Gimana sayang? Yang mana lagi? Yuk kita selesaiin yuk. Astra percaya, perempuan yang tengah menjalani perubahan besar dalam hidupnya butuh bercerita.
juga didengarkan. Sehingga ia tidak merasa sendirian dalam menghadapi segala persoalan. Bisa sharing bareng, kebetulan kan dulu habis melahirkan pasti banyak yang ngerasain baby blues atau postpartum depression. Pengalaman pribadi pula lah yang mendorong Astra untuk merangkul para ibu. Dulu habis lahiran 3 tahun yang lalu, kebetulan aku sekarang Mahija, umurnya 3. Aku ngalamin kebahagiaan yang luar biasa. Aku ngalamin kesedihan yang aku nggak bisa jelasin gitu. Kebahagiaan dan kesedihan at the same time? Iya, karena ternyata that's just the beginning. That's the transition. Karena aku nggak tahu ternyata setelah jadi ibu, Astra yang sebelumnya sama Astra yang sudah hamil sama Astra yang sudah melahirkan, it's a totally different person. We're adjusting, we're changing, our body is changing. Saya ngerasa kayak my body is in sync. I'm not connected again with myself. I feel lost. Semuanya berubah 180 derajat. Masa transisi pasca melahirkan yang tidak berjalan lancar juga dialami oleh Windy Juwita. Kepada saya, Windy menceritakan pemicu depresinya berasal dari lingkungan sekitar. Sebelum lahiran itu saya kayaknya menanti-nanti si bayi ini datang gitu. Tapi ketika dia hadir, orang kanan kiri yang kamu harus gini, kamu harusnya gitu. Dan pikiran saya tuh mengatakan itu bukan yang saya mau. Saya butuh me time bersama bayi saya. Yang muncul sangat kuat saat itu adalah this is my baby gitu. Nobody, nggak seharusnya orang menjudgment apa saya harus berbuat apa tentang bayi saya gitu. Bu Windy, boleh dengan jujur ya bicara apa hal terekstrim yang pernah terbersit semasa mengalami baby blues dan juga postpartum depression? Terekstrim itu lari bawa bayi, lari dari rumah. I was really mad with my child. I was really mad with everyone, tapi especially my child. Kenapa sih aku mesti jadi kayak gini gitu? Kenapa sih semua orang harus, kenapa mesti gue jadi ibu? Kenapa mesti everything gitu? Gue gitu. Gak ada yang ngasih tahu kalau it's gonna be okay gitu. Jadi kalau ditanya apa sih hal terekstrimnya, tadi saya nyalain anak saya a lot of time and I talk with her kayak orang dewasa gitu. Masa transisi seorang perempuan menjadi ibu. Fase ini nyatanya begitu penting, namun kerap terabaikan. Enak gak? Apa kabar? Baik, silakan. Saya pun menjumpai psikolog keluarga Anna Surti Aryani untuk mengetahui penyebab kesedihan, depresi, hingga psikosis yang melanda sebagian ibu pasca melahirkan. Kalau yang kondisi baby blues, postpartum depression dan postpartum psychosis memang penyebab terbesarnya sejauh ini adalah pengaruh hormonal gitu ya. Tapi di luar itu memang terutama karena kelelahan. Dan kenapa kelelahan? Karena tubuh yang fisiknya yang belum betul-betul kembali normal, itu dia harus terus-terusan kurang tidur untuk mengurus bayinya, ya, mengurus kebutuhan memberi ASI, mengganti popok, memandikan gitu ya dan lain sebagainya gitu. Gejala-gejalanya itu seperti apa saja, mulai dari baby blues, postpartum depression sampai dengan postpartum psychosis? Yang paling ringan baby blues itu gejalanya misalnya mood swing. Mood swing itu adalah moodnya tiba-tiba berubah ya. Kalau tidak hilang dalam 1 atau 2 minggu, jangan-jangan dia mengalami postpartum depression ya. Postpartum depression itu bedanya adalah sebetulnya mirip seperti baby blues tapi dalam kondisi yang lebih berat lagi. Contohnya kesulitan tidurnya itu bisa berhari-hari. Kalau kondisinya lebih berat lagi ya, itu mungkin saja yang dialami adalah postpartum psychosis. Ibu ini bisa mengalami halusinasi. Halusinasi itu adalah dia mungkin mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain, atau dia mungkin melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Hai, silakan. Para ibu yang mengalami gangguan psikis sehabis melahirkan jumlahnya tidak sedikit. Untuk gejala kesedihan atau baby blues, bahkan persentasenya sampai lebih dari 50%. Sejauh ini penelitian-penelitian yang ada itu menyebutkan bahwa sekitar 50-80% ibu itu bisa mengalami baby blues. Kemudian yang bisa mengalami postpartum depression itu antara 5-20% ibu gitu ya. Jadi cukup banyak ya sebetulnya ya. Bagaimana cara mencegahnya?
Kalau sudah mau menikah, kita harus tahu bahwa kita akan ada kemungkinan memiliki anak, ya. Artinya bukan sekadar siap mental untuk menikah dengan pasangan kita, ya, tapi juga siap mental untuk memiliki anak. Seberapa penting elemen support system untuk seorang ibu pasca melahirkan? It takes a village to raise a child, jadi nggak cuma si ibu ini yang dibutuhkan, bapaknya juga dibutuhkan, keluarganya dibutuhkan juga, tetangga-tetangganya mungkin dibutuhkan juga. Karena apa? Mereka semua punya tanggung jawab yang sama gitu untuk membesarkan si kecil yang baru saja dilahirkan ini, gitu. Dan caranya lewat mana? Antara lain bukan hanya memperhatikan si kecil, tapi juga memperhatikan kondisi kejiwaan ibunya. Kebahagiaan ibu menjadi elemen penting dalam mengasuh sang buah hati. Tita Jumario, pendiri Ganara Art Studio di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, memiliki pandangan yang sama dengan Halo Ibu. Inilah mengapa momen saling berbagi diselingi kegiatan yang mampu membantu ibu melupakan sejenak rutinitasnya. Lalu kemudian ada project art for happy mom. Nah, bagaimana caranya seni itu juga membuat para ibu ini melepaskan stres mereka? Kalau jadi Art for Happy Mom ini kan kita proyek Ganara bersama dengan Halo Ibu, dengan Astra Effendi. Jadi karena Astra Effendi ini kebetulan ibu yang memang anaknya sudah ikut Ganara sudah cukup lama. Nah, waktu kita waktu itu saya bilang sama Astra, kayak we have to do something deh, kayak semacam gathering of moms, tapi kita bikin sesuatu kayak art activity. Kita ngerasa bahwa kayaknya ini kesempatan untuk kita memberikan platform buat ibu-ibu untuk bercerita gitu. Melihat respon mereka seperti apa? Positive feedback yang paling sering kita dapat adalah mereka bisa bercerita dengan leluasa. Tapi yang satu lagi juga bahwa ternyata mereka bisa loh ngelukis gitu. You have to make a list. Whatever that makes you feel happy. Karena kalau lo take care of yourself, you can give the best version of you to your child, to your partner, to everyone around you. And that's very important. Menurut Asra, definisi dari ibu yang hebat, super mom itu apa sih? Every mother is different. And every mother is a superwoman, obviously. Kayak kamu bisa jadi wartawan, bisa sama Mahara di rumah, masih bisa pumping, and I don't have that. So every mother is special in their own way. Terus needs-nya beda-beda. Di balik ketangguhan seorang ibu, ada ruang yang rapuh dalam dirinya. Tetapi dari cerita mereka, saya memahami satu hal. Bagaimana mengasuh buah hati tanpa melupakan kebahagiaan diri sendiri. Menjadi seorang ibu itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih hebat. Menjadi seorang ibu adalah kekuatan dan juga ketegaran. Usai sudah 3.60, kita bertemu lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Prita Laura, terima kasih, sampai jumpa.